Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Brigade Cupang Samarinda. Cupers, kali ini saya ingin membuat suatu tutorial tentang membersihkan atau cara membersihkan jentik nyamuk. Jadi kali ini gimana sih ngolah jentik nyamuk dari kita cari alam sampai bisa digunakan. Caranya tidak susah, gampang-gampang, tapi ya kalau ada alatnya, kalau nggak ada alatnya ya susah juga. Karena kalau jentik nyamuk ini tidak dibersihkan, takutnya ada bakteri yang ikut, karena kan hidupnya di alamnya seperti di comberan atau di mana saja tempatnya, kan biasanya tempat-tempat yang banyak bakterinya. Nah, ditakutkan bakteri ini yang akan membuat ikan sakit seperti sickness, yang paling ditakutkan oleh breeder atau penghobi ikan cupang, yaitu penyakit sickness, karena susah disembuhkan. Selain itu juga ada spot putih dan lain-lain. Makanya jentik nyamuk ini harus dibersihkan sebelum digunakan. Nggak usah lama-lama, mari kita ikuti terus channel ini, semoga bermanfaat dan cekidot. Oke Cupers, di sini kita menggunakan beberapa alat yang digunakan dan beberapa bahan. Di sini kita menggunakan tempat yang pastinya ini sudah saya serok jentik nyamuknya. Ini jentik nyamuk, wadah untuk memisahkan kotoran sama jentik nyamuk, dan nanti di sini air biru, sobat. Air biru saringannya ini untuk memisahkan kotoran sama jentik nyamuknya. Ini wadah untuk memberi makan nanti, dan ini adalah untuk memisahkan antara jentik nyamuk sama ulat-ulat kecil yang tidak perlu dimakan. Ini untuk memisahkan nanti. Oke, dan juga pastinya obat biru. Obat biru ini banyak dijumpai di toko-toko ikan. Bilang aja obat biru. Segini biasanya 10.000. Tapi macam-macam sih harganya. Ini yang penting karena ini yang akan membunuh bakteri. Jadi ini kita kasih dulu ke tempat itu. Nah, obat biru ini kita tetesin di sini. Ya, secukupnya saja, Cupers. Kita kasih di situ, kita udek. Ini nanti untuk mensterilisasikan bakteri-bakteri pada jentik, biar nggak kena penyakit nanti ikan-ikan kesayangan kita ya. Oke, langkah awal kita pisahkan dulu jentik nyamuk sama kotorannya. Nah, ini tempatnya untuk memisahkannya. Tadi ini sudah saya bersihkan dengan air keran, jadi nggak terlalu kotor airnya kan. Sebenarnya kalau kotor, baru kita masukkan, kita pisahkan Cupers. Kalau dia bersih enak, tinggal kita goyang-goyangkan saja Cupers. Kita goyangkan supaya dia keluar terpisah dengan kotorannya. Ada beberapa Cupers atau breeder tidak mau memberikan jentik kepala. Nah, ini kotorannya. Ini usah kita buang saja, ini buang. Udah. Nah, sini yang penting Cupers, kita memisahkan, mensterilkan sambil memisahkan jentik-jentik ini ke wadah biru ini sebelum kita masukkan ke sini. Nanti diproses 3 kali selain untuk memisahkan jentik sama hewan-hewan seperti ini Cupers nih. Nih Cupers. Nih.
Ini nggak bisa nih cupers, jangan dikasih makan. Kalau dikasih makan bahaya, nanti pencernaan ikan kita tidak stabil yang akhirnya membuat ikan kita mati geli juga ya. Nah, yang binatang seperti itu tadi jangan dikasih makan. Pokoknya selain jentik jangan dikasih makan. Dan yang disebut sama jentik kepala itu yang ini cupers. Nah, yang ini cupers. Aduh, nggak kelihatan ya. Yang bulat-bulat kepalanya yang mau menjadi nyamuk cupers itu beberapa breeder nggak mau ngasih makan, tapi ada juga breeder yang ngasih makan ke betinaan supaya betinanya cepat bertelur, katanya sih seperti itu. Kita ada lihat yang ulat-ulat itu cepat dibuang, jangan sampai termakan ke cupang peliharaan kita cupers. Pokok selain jentik nyamuk jangan dikasih makan. Ini ada kutirnya sedikit sih, kecil-kecil. Tuh. Nah, lumayan nih cupers buat kasih makan beberapa ikan kita. Nah, setelah ini kita serok saja cupers, soalnya ini ada lagi cupers. Nah, kita serok, ya serok, taruh ke sini biar bakteri-bakterinya mati. Jadi kita seroki saja cupers. Kalau bisa ngambilin di atas. Oke cupers, setelah kita anggap cukup memisahkan dari tempat pertama ke obat biru, kita tunggu sekitar 10-15 menit biar bakterinya mati, sambil kita tetap periksa apakah ada binatang lain selain jentik nyamuk. Dan apabila ada cupers juga yang tidak mau ngasih makan ikan peliharaannya dengan jentik kepala seperti ini, bisa dibuang. Tapi kalau untuk ngasih makan betinaan juga nggak apa-apa, terserah. Jadi sebelum dipindah ke wadah untuk ngasih makan ini, kita kasih jeda selama 15 menit, 10-15 menit, biar bakteri yang ada yang nempel pada jentik mati, dan apabila dimakan sama cupang kesayangan kita tidak ada pengaruhnya, tetapi menjadi bagus. Seperti itu cupers. Jadi awal pertama tadi setelah kita cari di serokan, sebelum dipindah ke sini dibersihkan dulu cupers, dibersihkan di air mengalir. Tadi saya nggak ngeliatkan prosesnya karena tadi saya nggak ada niat untuk bikin vlog, tapi saya ingat ada beberapa teman-teman yang nanya gimana sih cara memisahkan jentik nyamuk dari yang cari di alam supaya bisa digunakan dan bagus buat ikan cupang kita dan tidak membuat ikan cupang kita sakit. Tuh, jadi begitulah tadi tahapannya seperti itu. Habis dibersihkan baru kita pisahkan nih. Kita pisahkan antara kotoran sama jentik nyamuknya di sini, di wadah ini. Ini saya bikin di skala kecil cupers karena saya bukan untuk dijual, karena untuk makan cupang kesayangan saja. Makanya saya di wadah-wadah kecil saja cukup untuk memberi beberapa makan ikan cupang kesayangan saya. Selain jentik nyamuk juga biasanya saya ngasih makan juga dengan kutu air. Berhubung ini saya lagi malas cari kutu air, dapatnya jentik, ya kali ini kita kasih makan jentik karena lubukan saya juga sudah makan cupers. Jadi binatang-binatang selain ini juga nih jangan sampai termakan ini cupers. Ulat-ulat seperti ini nih yang hanya boleh dikasih makan hanya jentik nyamuk. Ini biasanya ulat-ulat kecil itu ada di bawah juga, tapi kalau kayak cacing darah ini nggak apa-apa cupers, bisa juga dikasih makan. Oke cupers, kita hentikan dulu, kita jeda dulu selama 10-15 menit, nanti kita sambung lagi.
Oke Cupers, ini sudah 15 menit. Sudah 15 menit. Jeda saya tunggu jentik nyamuk ini di air biru. Sekarang kita mau masukkan ke wadah untuk memberi makan, karena saya sukanya ngasihnya cepat Cupers. Semprot, nggak pakai gini. Biasanya ada juga beberapa breeder atau penghobi ikan cupang memberi makannya pakai serokan khusus kutir atau khusus jentik, diambil kasih. Kalau saya sukanya langsung semprot. Jadi kita langsung saja Cupers, kita masukkan nih dari obat biru ke wadah untuk makan. Jadi 3 kali proses. Selain nanti jadinya jentiknya bersih, sehat juga buat ikan cupang kita Cupers. Oke, kita ambil sambil dipastikan lagi ya, tidak ada hewan lain selain, kalau ngambil jentik enak Cupers sebenarnya, jentik kepala tinggal tekan gini aja atau di ketok-ketok, biasanya yang turun hanya yang besar-besar. Nah, jentik kepalanya bisa diambil Cupers kalau nggak mau ngasih makan jentik kepala. Nah, tapi kalau mau sih nggak masalah, yang penting jangan ulat-ulat tadi Cupers ya. Ulat-ulat yang tadi ada 2 jenis biasanya yang ada ikut di saringan kita, itu bisa jangan kasih makan. Oke, kita makan. Kalau bisa yang di atas aja Super, supaya kotorannya tidak ikut. Nah, yang di atas aja Cupers. Jadi untuk menjaga kebersihan di soliter juga Cupers, gitu Cupers. Masukkan ke botolnya. Bersih Cupers jadinya, sehat ikannya. Ini menurut saya, biasanya sih penghobi, breeder atau seller macam-macam caranya, tapi ini yang saya gunakan. Dan alhamdulillah sih sejak saya menggunakan obat biru ini untuk memisahkan jentik nyamuk dan bakteri, alhamdulillah ikan saya nggak pernah sakit lagi, gitu Cupers. Kalau sudah bersih enak Cupers. Oke Cupers, ini aja dulu contohnya, baru kita tutup. Nah, kalau saya begini Cupers, sebelum dikasih makan ke cupang kesayangan, dikocok dulu supaya dia nyebar, jadi tidak terlalu banyak. Nih contohnya Cupers ya, kita kasih makan ke cupang kesayangan, cerot. Nah begitu Cupers, nanti lainnya ikannya pun makan Cupers. Tadi pun sudah saya kasih makan lagi dia, namanya Cupers. Itu saja trik dari saya, cara saya memisahkan jentik nyamuk dari nangkap di alam, entah itu di selokan atau di bawah rumah orang, di rawa-rawa yang ada jentiknya, untuk memisahkan jentik sama bakteri. Saya menggunakan obat biru tadi Cupers, obat biru. Itulah prosesnya, itu dari saya. Jangan samakan saya sama breeder lain atau saya sama penghobi cupang lain atau seller lain, karena cara kita masing-masing, tapi tujuannya satu, agar ikan cupang kita sehat. Itu saja Cupers. Sampai di sini dulu, semoga konten ini bermanfaat bagi rekan-rekan yang belum subscribe. Segera tekan tanda subscribe, jangan lupa tekan lonceng agar mendapat video-video baru dari saya, dan juga like, komen yang bagus-bagus. Kalau tidak senang juga komen saja, tidak apa-apa. Terus bagikan. Itu aja, sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Brigade Cupang Samarinda.